Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, di sini saya akan menjelaskan dampak kebijakan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Dampak positif. Pemerintah mampu membangun pondasi yang kuat bagi kekuasaan lembaga kepresidenan yang membuat semakin kuatnya peran negara dalam masyarakat. Yang kedua, situasi keamanan pada masa Orba relatif aman dan terjaga dengan baik, karena pemerintah mampu mengatasi semua tindakan dan sikap yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Yang ketiga, dilakukan peleburan partai-partai, dimaksud agar pemerintah dapat mengontrol parpol. Yang terakhir, keamanan dalam negeri lebih terjamin. Dampak negatif di bidang politik. Yang pertama, pemerintah Orde Baru gagal memberikan pembelajaran berdemokrasi yang baik dan benar kepada rakyat Indonesia. Yang kedua, sistem perwakilan bersifat semu, bahkan hanya dijadikan topeng untuk melanggengkan sebuah kekuasaan secara sepihak. Yang ketiga, terbentuk pemerintahan yang bersifat otoriter, dominatif, dan sentralistis. Yang keempat, kebijakan politik teramat birokratis, tidak demokratis, dan cenderung KKN. Dan yang terakhir, Dwi Fungsi ABRI terlalu mengakar masuk ke sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru. 1. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnya pun dapat terlihat secara konkret. 2. Indonesia mengubah status dari negara pengimpor beras terbesar menjadi bangsa yang memenuhi kebutuhan beras sendiri atau swasembada beras. 3. Penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat. 4. Penurunan angka kematian bayi dan angka partisipasi pendidikan dasar yang semakin meningkat. 5. Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia. 6. Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri. Nah teman-teman, tadi kan kita sudah membahas tentang dampak positif Orde Baru di bidang ekonomi. Sekarang kita akan membahas tentang dampak negatifnya. Apa aja sih dampak negatifnya? Oke, yang pertama adalah adanya perbedaan ekonomi antar daerah dalam masyarakat yang semakin tajam. Lalu yang kedua, yaitu menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang erat dengan KKN. Yang ketiga, yaitu pembangunan hanya mengutamakan di bidang pertumbuhan ekonomi saja tanpa diimbangi dengan kehidupan politik dan sosial. Lalu yang terakhir ini nih, yang paling membuat kerusuhan adalah munculnya rasa ketidakpuasan yang memicu setiap daerah itu adanya pemberontakan seperti di Aceh dan juga di Papua. Nah teman-teman, jadi dapat disimpulkan bahwa setiap kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah akan memberikan suatu dampak positif atau dampak negatif. Dari hasil penjelasan kelompok kami ini, menurut kalian lebih banyak dampak positif atau dampak negatif? Kalian komen di bawah ya. Terima kasih. 왜들 그리 다운돼 있어 뭐가 문제야 say something 분위기가 겁나 싸해 요새 이런 게 유행인가 왜들 그리 재미없어 그건 나도 마찬가지 Tell me what I got to do 그 반대로